Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM 52 dari Prodi PPSI kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil meresum saya dalam buku Pegangan Gaya Penulisan Penyuntingan dan Penerbitan Karya Ilmiah Indonesia, karya Milen A. Rifai. Dalam buku ini terdapat banyak hal yang dapat kita pelajari. 1. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penulis. Seseorang yang sudah selesai melakukan penelitian yang berhasil harus merasakan adanya tekanan untuk mengumumkan hasilnya. Pengumuman ini dapat dilakukan dengan melalui berbagai jalur komunikasi. Jalur yang paling sering dilakukan orang adalah melalui percakapan dengan rekan sejawat di tempat kerjanya, pemberitahuan kepada rekan seminat yang mungkin bermukim di tempat lain dapat dilakukan melalui surat menyurat. Contoh klasik pengumuman hasil penelitian melalui korespondensi ini adalah surat-surat Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda kepada Royal Society di London dalam abad 16. Kode 2. Kode etik penulis. Penulis dituntut untuk menjunjung tinggi posisi terhormatnya sebagai orang terpelajar dengan jalan menjaga kebenaran hakiki, manfaat, dan makna informasi yang akan disebarluaskan sehingga tidak menyesatkan orang lain. Yang ketiga, pembenahan modal. Ilmuwan dan paudit termasuk kelompok budayawan yang bersama-sama seniman dan teknokrat ikut memelihara, membina, dan mengembangkan kebudayaan bangsanya karena jasa dan keberhasilan pengabdiannya dalam membuat kehidupan di muka bumi ini semakin enak dijalani. Ilmuwan dan pandit mendapat tempat terhormat di hati masyarakat. Namun, untuk menjadi cerdik, cendekiawan yang berkewajiban memajukan ilmu dan teknologi itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang keempat, produk kegiatan kecendekiaan. Bermodalkan keterpelajaran, kecendekiaan, kepakaran, dan kejuan atau pandit dituntut untuk berprestasi menghasilkan komoditas ilmiah. Kegiatan ini diawali dengan tension dan mendapatkan ilham atau gagasan, menemukan masalah dan membatasinya menjadi suatu kegiatan penelitian yang layak dikerjakan. Yang kelima, seperangkat alat penolong. Pembuatan catatan yang rapi secara berdisiplin selama melaksanakan penelitian sangat membantu penulisan karya ilmiah. Jangan terlalu percaya nada daya ingatan, tetapi siapkan buku dan kartu cara untuk merekam segala sesuatu yang diperlukan secara tertulis. Yang keenam, bantuan perlengkapan fisik. Untuk dapat menghasilkan tulisan yang baik, seseorang haruslah berada dalam suasana lingkungan yang tepat. Perlengkapan fisik seperti ruang kerja, meja, kursi, pena, kertas, cahaya, dan alat bantu lainnya mungkin menolong. Kamar yang tenang dan berudara nyaman merupakan pendorong yang kondusif. Meja yang penuh dengan tumpukan berkas pekerjaan yang belum selesai tidak menyebabkan cepat terselesaikannya naskah bermutu. Yang ketujuh, kesiapan mental. Semua alat penolong dan perlengkapan fisik akan dapat dengan mudah ditingkatkan mutunya. Akan tetapi kesiapan mental tidak bisa diatur begitu saja, apalagi diperintah orang lain. Yang kedelapan, pemantapan bekal menulis. Karena bahasa merupakan salah satu bekal utama penulis karya ilmiah, ilmuwan dan pandit dituntut untuk menguasai seluk-beluk media komunikasi ini sebaik-baiknya.
bahasa Indonesia yang sekarang sedang direkayasa pencendekiannya agar menjadi bahan ilmiah tengah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kecepatan perkembangannya jauh melebihi kepesatan perubahan yang sebenarnya juga sedang dialami oleh bahasa-bahasa lain di dunia ini. Yang kesembilan, kemudahan perangkat kebahasaan tidak berbeda dengan bahasa-bahasa di dunia. Dalam bahasa Indonesia telah dibakukan seperangkat kemudahan dan dimanfaatkan dalam menyusun karya tulis yang efektif. Ke-10, perhurufan. Seperti kebanyakan bahasa di dunia, bahasa Indonesia ditulis dengan huruf Latin. Selain abjad, huruf Latin dilengkapi pula dengan dua sistem angka, ialah angka Arab dan angka Romawi. Di samping itu, dalam lingkungan percetakan dikenal dua bentuk huruf Latin yang berbeda, ialah huruf Romawi dan huruf Itali. Yang ke-10, pemilihan kata dan istilah. Seorang terpelajar diharapkan menguasai kosakata umum serta seperangkat peristilahan bidang ilmu yang ditekuninya. Ia pun diharuskan mengetahui tata pertimbangan, akronim dan singkatan beserta satuan ukuran yang lazim dipakai oleh bidang spesialisnya. Yang ke-11, penataan kalimat. Kalimat Indonesia mempunyai sifat pendek, pasif, dan sederhana. Susunannya sering dapat diputar-balikan dengan mempermutasikan tempat atau mengubah artinya, kecuali dalam penekanan pemaknaan pesannya. Ke-12, etika pengutipan. Ada kalanya seorang penulis merasa perlu mengutip pernyataan pengarang yang karyanya diacu. Jadi, pengucapan dia dianggap sebagai bentuk lain pengacuan yang dilakukan anak menajang argumen dengan langsung menyajikan bukti hakiki orang lain. Ke-13, nomor jilid dan terbitan. Jika buku yang dimasukkan dalam daftar kepustakaan terdapat beberapa jilid, dalam bibliografi jumlah disebutkan SMAN. Pustaka acuan yang dicantumkan hanya jilid yang diacu saja. Untuk penunjuknya, nomor jilid buku dan majalah umum dengan angka Arab, sekalipun majalahnya sendiri memakai angka Roman jika pencantuman nomor diperlukan dalam kurung sesudah nomor jilid. Yang ke-14, data publikasi. Sama-sama disebut data publikasi. Titik 2 biasanya mengikuti koma mengikuti nama penerbit, dan titik diletakkan tahun. Pola ini biasa dipakai oleh ilmu sosial dan kemanusiaan. (15) Perencanaan naskah. Ilmu dan teknologi maju karena para pembinanya terus melakukan penelitian, pengembangan, serta melaporkan hasilnya melalui terbitan ilmiah secara terlaksana. Terbitan atau publikasi adalah karya yang diproduksi dalam jumlah banyak dan disebarluaskan kepada yang layak dalam bentuk dokumen yang dapat dibaca atau divisualisasikan. 16. Macam dan jenis terbitan ilmiah. Macam terbitan itu banyak sekali, bergantung pada isi, cara penyajian, dan bentuk penampilannya. Dulu kegiatan pembinaan ilmu dan teknologi biasanya dilakukan melalui penerbitan buku atau pamflet secara universal. Sekarang buku diartikan sebagai terbitan tercetak tak berkala
yang paling sedikit terdiri atas 49 halaman dan terjahit pada satu sisinya secara terlindung dalam sampul sehingga merupakan satu jilid. 17. Kerangka umum karya ilmiah. Organisasi susunan suatu tulisan ditentukan oleh materi, bidang ilmu, spesialisasi, corak pembaca, pengarang, dan kebijakan penyuntingan media penerbitannya. Sekalipun sebenarnya tidak ada patokan resmi, tetap telah berkembang tradisi yang mapan dalam mewujudkan kerangka dasar pengorganisasian karya tulis ilmiah. 18. Batang tubuh. Batang tubuh merupakan wadah yang berisi keseluruhan bahasa untuk menjelaskan seluk-beluk permasalahan suatu karya ilmiah. Menyusunannya harus dilakukan secara logis yang jelas terlihat pembaca. 19. Penulisan naskah ilmiah. Karena penulisan karya sama pentingnya dengan pelaksanaan penelitian mendasarnya, haruslah disediakan waktu cukup untuk menyusunnya. Sekalipun peneliti telah selesai dengan baik dan hasil sudah tersimpulkan sehingga siap dituangkan menjadi naskah, pengalaman memperlihatkan bahwa pelaksanaan penulisnya sering tertunda. Bab 2 penyuntingan. Bab 2 penyuntingan. 19. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penyunting. Berdasarkan perkembangan bahasa Indonesia akhir-akhir ini, istilah penyunting disepadankan dengan kata Inggris editor atau redaktor. Kata yang pertama diturunkan dari bahasa Latin editus edere yang berarti menghasilkan atau mengeluarkan ke depan umum. 20. Pengolahan dan penerbitan naskah. Penerbitan merupakan suatu pengejawantahan kemapanan kegiatan ilmiah sehingga segala sesuatunya perlu pengelolaan yang tertata rapi. Untuk itu harus ada kelembagaan yang jelas, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban. Kode etik penyunting. 1. Tujuan utama pekerjaan seorang penyunting adalah naskah hingga layak terbit sesuai dengan patokan pembukuan digariskan dan dipersyaratkan. 2. Penyunting perlu memiliki pikiran terbuka terhadap pendapat-pendapat baru yang mungkin bertentangan dengan pendapat yang dianut umum. 3. Penyunting tidak boleh memenangkan pendapatnya sendiri, pendapat temannya, atau pendapat penulis yang disenanginya, sehingga tidak akan terjadi pilih kasih berdasarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan isi sesuatu naskah. Pengolahan naskah untuk pencetakan. Naskah yang dari segi kelayakan isi sudah diputuskan untuk diterima dan dimuat dalam berkala, biasanya lalu dilewatkan 2 tahap penyuntingan. Kegiatan ini dilakukan oleh penyunting pelaksana atau penyunting kopi naskah. Tadi 21, sekarang ke 22. Penyuntingan bahasa demi kesesuaian. Perbaikan kecil tetapi mendasar sering harus dilakukan dan memang diperlukan karena jarang sekali terdapat naskah yang diajukan kepada berkala ilmiah sudah bersifat sempurna. Bab 3 penerbitan. 23. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penerbit. Pengarang, penyunting, dan penerbit merupakan mitra yang sebenarnya mempunyai tujuan sama, yaitu melayani masyarakat dengan produk kebudayaan yang dibutuhkan bersama. Mereka sangat saling tergantung satu sama lainnya sehingga tidak satu pihak pun akan bisa berhasil tanpa dukungan yang lain. Kode etik penerbit.
Penerbit perlu menggalakkan dan merangsang penulis untuk dapat berkarya secara optimum dalam menghasilkan buah kreativitasnya, karena keberhasilan pengarang akan berdampak pula pada keberhasilan penerbit dalam menunaikan fungsi kemasyarakatannya. Penerbit supaya menggariskan ruang lingkup sumbangsih yang diyakininya dibutuhkan masyarakat beserta pedoman kebijakan yang dapat digunakan sebagai pengarahan oleh penulis dalam berkarya sesuai dengan panggilan hati nuraninya. Yang ke-24, halaman judul dan daftar isi kumulatif. Pada kesempatan pembuatan daftar isi kumulatif ini dimuat keterangan tanggal terbit setiap nomor, halaman beberapa sampai berapa. Jadi informasi lajuran bibliografi pada sampul setiap nomor terbitan seakan-akan diulang dan diakumulatifkan. Yang terakhir ke-25, panduan pembakuan. Karena keuniversalan penerbitan berkala, badan-badan internasional seperti UNESCO telah mengeluarkan beberapa pedoman yang ditujukan untuk menciptakan pembakuan sebagai pedoman pengejaan yang dianut majalahnya. Para penyunting dianjurkan untuk berpegang pada satu kamus saja yang terbesar yang dapat diperolehnya. Selain itu, pedoman-pedoman yang dikeluarkan International Organization for Standardization atau ISO perlu diketahui dan dipakai sebagai panduan dalam menentukan format bentuk abstrak lajuran biografi, pembuatan tabel, dan lain-lain yang diperlukan berkala. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kesalahan dan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.